Ibuku jahat kepadaku. Aku dipaksa menikah dengan Sultan Arab kaya raya. Saat malam pertama aku kaget dia meminta hal gila di atas ranjang. Di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, tinggal seorang gadis muda bernama Nisa. Hidupnya sederhana bersama sang ibu yang telah lama menjanda. Sehari-hari, Nisa bekerja sebagai staf administrasi di kantor pusat perusahaan transportasi bus milik keluarga Arab yang telah lama berinvestasi di Indonesia. Kantor itu tampak megah, kontras dengan jalan-jalan kecil dan rumah-rumah kayu di kampungnya. Nisa adalah sosok yang dikenal penurut dan jarang mengeluh. Setiap pagi ia berangkat kerja dengan mengenakan seragam rapi dan wajah tenang. Meski banyak teman seusianya sibuk mengejar impian besar atau berlomba-lomba mencari pasangan, Nisa lebih memilih mengabdikan hidupnya pada sang ibu. Ia percaya, jika waktunya tiba, kebahagiaan akan datang sendiri. Hari-harinya berjalan monoton namun penuh ketulusan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa takdir diam-diam sedang menulis sebuah bab baru yang jauh dari dugaannya. Tanpa sepengetahuannya, sorotan mata asing telah mengawasinya selama beberapa waktu. Sorot yang bukan berasal dari sembarang orang, tapi dari seseorang yang diam-diam tengah merancang perubahan besar dalam hidupnya. Tak ada yang mencurigakan pada awalnya. Hidup Nisa begitu datar, nyaris tanpa riak. Tapi justru dalam ketenangan itulah, badai besar perlahan menyusun awan gelap di balik langit biru kehidupannya. Tak ada yang mencurigakan pada awalnya. Hidup Nisa begitu datar, nyaris tanpa riak. Tapi justru dalam ketenangan itulah, badai besar perlahan menyusun awan gelap di balik langit biru kehidupannya. Hari itu, kantor pusat tempat Nisa bekerja tampak lebih sibuk dari biasanya. Kabar bahwa pemilik utama perusahaan akan datang langsung dari Arab beredar cepat seperti angin. Para staf menyambut dengan sikap siaga. Namun tak seorang pun menyangka bahwa kehadiran pria itu akan mengubah hidup seseorang secara diam-diam dan perlahan. Sultan Abdullah tiba dalam iringan kendaraan hitam mewah. Penampilannya mencolok, namun bukan karena kemewahan, melainkan karena auranya yang memikat dan tegas. Ia mengenakan gamis putih bersih dan sorban elegan, namun sorot matanya menyimpan luka yang tak bisa disembunyikan. Nisa hanya sempat menatapnya sekilas dari balik tumpukan berkas yang tengah ia susun. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang menggetarkan di dadanya. Hari-hari berikutnya berjalan berbeda. Sultan Abdullah mulai sering berada di kantor. Ia dikenal sangat disiplin, namun tidak pernah bersuara keras. Kehadirannya seperti magnet, mengintimidasi sekaligus memikat. Beberapa staf perempuan terlihat berusaha menarik perhatian, namun Sultan tampak tak peduli. Yang aneh, dalam beberapa kesempatan, sorot matanya selalu tertuju pada satu sosok yang tak pernah berusaha tampil mencolok, Nisa. Tatapan itu bukan penuh hasrat, bukan pula penilaian atas fisik, melainkan tatapan yang seolah ingin membaca isi hati seseorang tanpa harus berbicara. Nisa mulai merasa gelisah. Setiap kali Sultan masuk ruangan, langkahnya terasa lebih berat. Ia bukan takut, tapi bingung. Perhatian yang ia terima terlalu berbeda. Suatu ketika, ia pulang ke rumah dan mendapati ibunya sedang menyiapkan hidangan istimewa. Saat ditanya, sang ibu hanya tersenyum samar. Rupanya, sesuatu sedang dipersiapkan diam-diam, dan Nisa adalah porosnya. Hari-hari berikutnya, Sultan mulai meminta laporan langsung dari Nisa. Ia mulai membahas hal-hal kecil, menanyakan kabar ibu Nisa, dan bahkan memuji kerapihan tulisan tangan Nisa di laporan mingguan. Perhatian itu tampak sederhana, tapi terasa dalam. Seolah-olah ia sedang membangun sesuatu perlahan, tanpa paksaan. Dan Nisa, perlahan mulai hanyut dalam alur yang tak ia mengerti. Ia tidak tahu bahwa langkah-langkah kecil itu sedang menuju ke satu arah besar. Arah yang akan mengguncang seluruh hidupnya dan menyeretnya dalam kisah yang tak pernah ia bayangkan. Jika sebelumnya hidupnya seperti air tenang yang menunggu gelombang, maka kini gelombang itu mulai menggulung dari kejauhan, siap merubah garis pantai kehidupannya untuk selamanya. Jika sebelumnya hidupnya seperti air tenang yang menunggu gelombang, maka kini gelombang itu mulai menggulung dari kejauhan, siap merubah garis pantai kehidupannya untuk selamanya. Pulang kerja sore itu, Nisa menemukan rumahnya dalam suasana yang berbeda.
Ibunya terlihat gelisah namun berusaha menyembunyikan kegugupan. Di meja ruang tamu, tersaji berbagai penganan kecil yang biasa hanya disuguhkan saat tamu penting datang. Nisa tidak sempat bertanya. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Keluar dari mobil, seorang pria berserban dengan penampilan rapi masuk dengan sopan santun. Ia memperkenalkan diri sebagai utusan dari Sultan Abdullah. Dengan nada yang halus namun tegas, ia menyampaikan maksud kedatangan, melamar Nisa untuk menjadi istri Sultan Abdullah dalam sebuah pernikahan siri yang dirahasiakan dari publik. Nisa terpaku. Hatinya seperti diremas. Bahkan belum ada waktu untuk memahami perhatian-perhatian kecil yang diberikan Sultan padanya. Kini ia harus dihadapkan pada sebuah keputusan besar yang datang terlalu cepat. Namun yang lebih mengejutkan adalah reaksi ibunya. Ibunya tersenyum lebar, seperti menyambut takdir baik yang lama ditunggu. Tanpa banyak pertimbangan, ia menerima lamaran itu atas nama Nisa. Alasan yang dikemukakan pun terdengar sederhana namun menyesakan. Demi masa depan, demi keamanan, demi hidup yang lebih baik. Malam itu, Nisa mengurung diri di kamar. Ia menatap langit-langit dengan mata kosong. Keheningan malam terasa seperti memeluk tubuhnya yang menggigil. Ia tidak membenci ibunya, namun ia juga tidak bisa mengerti mengapa semuanya terasa begitu terburu-buru. Seolah-olah hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Beberapa hari kemudian, akad nikah dilangsungkan secara tertutup. Hanya segelintir orang yang hadir. Tak ada gaun putih, tak ada bunga, tak ada tawa. Hanya ruang sederhana, lafaz ijab kabul, dan satu ikatan yang kini mengubah statusnya sebagai istri dari seorang sultan yang belum sepenuhnya ia kenal. Wajah Sultan Abdullah tampak tenang saat itu. Tatapannya tidak menunjukkan kebahagiaan, tapi juga bukan paksaan. Ia seperti seseorang yang hanya menjalani takdir dengan pasrah. Di sisi lain, Nisa duduk dengan kebingungan yang belum sempat ia uraikan. Hari itu, hidup Nisa berubah untuk kedua kalinya. Bukan karena cinta, bukan karena kemauan hati, tapi karena keputusan yang dipilihkan orang lain demi sesuatu yang disebut sebagai masa depan. Dan sejak hari itu, rumahnya bukan lagi tempat pulang. Ia kini tinggal di sebuah villa mewah milik Sultan, jauh dari kampungnya, jauh dari kebiasaan, jauh dari dirinya yang dulu. Tapi malam pertamanya justru menyimpan sesuatu yang jauh lebih tak terduga. Jika sebelumnya hidupnya seperti air tenang yang menunggu gelombang, maka kini gelombang itu mulai menggulung dari kejauhan, siap merubah garis pantai kehidupannya untuk selamanya. Pulang kerja sore itu, Nisa menemukan rumahnya dalam suasana yang berbeda. Ibunya terlihat gelisah namun berusaha menyembunyikan kegugupan. Di meja ruang tamu, tersaji berbagai penganan kecil yang biasa hanya disuguhkan saat tamu penting datang. Nisa tidak sempat bertanya. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Keluar dari mobil, seorang pria berserban dengan penampilan rapi masuk dengan sopan santun. Ia memperkenalkan diri sebagai utusan dari Sultan Abdullah. Dengan nada yang halus namun tegas, ia menyampaikan maksud kedatangan, melamar Nisa untuk menjadi istri Sultan Abdullah dalam sebuah pernikahan siri yang dirahasiakan dari publik. Nisa terpaku. Hatinya seperti diremas. Bahkan belum ada waktu untuk memahami perhatian-perhatian kecil yang diberikan Sultan padanya. Kini ia harus dihadapkan pada sebuah keputusan besar yang datang terlalu cepat. Namun yang lebih mengejutkan adalah reaksi ibunya. Ibunya tersenyum lebar, seperti menyambut takdir baik yang lama ditunggu. Tanpa banyak pertimbangan, ia menerima lamaran itu atas nama Nisa. Alasan yang dikemukakan pun terdengar sederhana namun menyesakan. Demi masa depan, demi keamanan, demi hidup yang lebih baik. Malam itu, Nisa mengurung diri di kamar. Ia menatap langit-langit dengan mata kosong. Keheningan malam terasa seperti memeluk tubuhnya yang menggigil. Ia tidak membenci ibunya, namun ia juga tidak bisa mengerti mengapa semuanya terasa begitu terburu-buru. Seolah-olah hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Beberapa hari kemudian, akad nikah dilangsungkan secara tertutup. Hanya segelintir orang yang hadir. Tak ada gaun putih, tak ada bunga, tak ada tawa. Hanya ruang sederhana, lafaz ijab kabul,
dan satu ikatan yang kini mengubah statusnya sebagai istri dari seorang sultan yang belum sepenuhnya ia kenal. Wajah Sultan Abdullah tampak tenang saat itu. Tatapannya tidak menunjukkan kebahagiaan, tapi juga bukan paksaan. Ia seperti seseorang yang hanya menjalani takdir dengan pasrah. Di sisi lain, Nisa duduk dengan kebingungan yang belum sempat ia uraikan. Hari itu, hidup Nisa berubah untuk kedua kalinya. Bukan karena cinta, bukan karena kemauan hati, tapi karena keputusan yang dipilihkan orang lain demi sesuatu yang disebut sebagai masa depan. Dan sejak hari itu, rumahnya bukan lagi tempat pulang. Ia kini tinggal di sebuah villa mewah milik sultan, jauh dari kampungnya, jauh dari kebiasaan, jauh dari dirinya yang dulu. Tapi malam pertamanya justru menyimpan sesuatu yang jauh lebih tak terduga. Saat malam tiba, villa mewah yang kini menjadi tempat tinggal Nisa diselimuti keheningan yang mencekam. Lampu-lampu temara memantulkan bayangan-bayangan panjang di dinding, seolah ikut menyaksikan malam yang tak biasa itu. Nisa duduk di ujung ranjang luas berhias seperai sutra, dengan jantung yang berdegup tidak karuan. Ia tidak tahu apa yang harus ia harapkan. Ia bukan perempuan polos, tapi juga bukan seseorang yang terbiasa dengan kehidupan mewah dan rahasia seperti ini. Sultan Abdullah masuk ke kamar tanpa suara. Langkahnya tenang, wajahnya teduh. Namun ada satu hal yang langsung membuat Nisa menyadari bahwa malam ini bukanlah malam pertama seperti dalam kisah-kisah roman klise. Sultan berdiri di hadapannya, lalu dengan suara pelan, ia mengutarakan permintaan yang membuat Nisa terdiam dan tidak bisa langsung merespons. Bukan karena permintaan itu tak sopan, bukan juga karena menyakitkan, tapi karena permintaan itu terlalu aneh. Ia diminta untuk mematuhi satu aturan pribadi yang tak boleh dilanggar selama mereka tinggal bersama. Tidak boleh menyentuh atau membuka sebuah ruangan tertentu di dalam villa, apapun yang terjadi. Ruangan itu terletak di ujung koridor yang jarang dilewati pelayan. Pintu kayu gelapnya selalu tertutup rapat, dengan ornamen besi berbentuk bulan sabit. Jika kau melanggar, maka pernikahan ini akan selesai saat itu juga, ujar Sultan tanpa emosi. Tidak ada amarah, tidak ada paksaan. Hanya sebuah ketetapan yang terdengar seperti sumpah. Nisa tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk pelan meski pikirannya dipenuhi tanya. Ada apa di balik pintu itu? Kenapa harus dirahasiakan? Tapi malam terus berjalan, dan Nisa hanya bisa menyimpan kegelisahan itu dalam diam. Hari-hari setelahnya tampak biasa saja di permukaan, tapi di balik semua kemewahan dan perhatian Sultan yang kadang terasa tulus, bayang-bayang ruangan terlarang itu terus menghantui pikirannya. Setiap ia melintasi lorong tersebut, hatinya bergemuruh. Sampai akhirnya, suatu malam saat hujan turun tanpa suara, Nisa mendengar sesuatu dari balik pintu itu, seperti suara bisikan atau mungkin erangan tertahan. Ia tak yakin, tapi suara itu membuat tubuhnya merinding. Dan dari situlah, ketenangan hidupnya mulai runtuh satu persatu. Sesuatu yang mengintai dari balik rahasia Sultan, kini perlahan mengusik hidupnya yang baru. Bukan hanya pernikahan siri, bukan hanya larangan, tapi sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan mungkin berbahaya. Sejak malam itu, tidur Nisa tak pernah benar-benar nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan pintu kayu gelap itu hadir dalam mimpinya. Terkadang ia mendengar bisikan samar, terkadang hanya bayangan perempuan bergaun putih berdiri membelakanginya. Ketika bangun, keringat dingin membasahi pelipisnya, meski suhu ruangan tetap hangat. Suasana villa pun berubah. Para pelayan mulai menunjukkan gelagat aneh. Beberapa dari mereka tampak menghindari lorong tempat ruangan terlarang itu berada. Ada pula yang menunduk dalam saat Sultan lewat, seolah menyimpan ketakutan dalam diam. Nisa mulai merasakan bahwa ada rahasia yang lebih besar dari sekadar sebuah kamar yang dilarang dibuka. Suatu pagi, saat Nisa tengah menyiram bunga di taman belakang, seorang pelayan tua mendekatinya diam-diam. Wajahnya dipenuhi kerutan, tapi sorot matanya tajam. Dengan suara lirih, ia hanya berkata satu kalimat. Jangan dekati ruangan itu di malam Jumat. Tanpa sempat bertanya lebih lanjut, pelayan itu buru-buru pergi, seolah menyesal telah berbicara.
Kata-kata itu membekas di benak Nisa, menambahkan beban baru pada rasa penasaran dan ketakutannya. Hari demi hari berlalu, dan hubungan Nisa dengan Sultan Abdullah tetap terasa ganjil. Mereka menjalani kehidupan suami istri, namun terasa seperti dua orang asing yang tinggal di bawah atap yang sama. Sultan bersikap sopan, memperlakukan Nisa dengan hormat, namun tak pernah benar-benar terbuka. Setiap kali ditanya tentang masa lalunya, ia selalu mengalihkan pembicaraan. Hingga malam Jumat itu tiba. Langit gelap tanpa bintang, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Nisa terbangun di tengah malam karena suara langkah pelan di luar kamarnya. Ia bangkit perlahan, membuka pintu, dan mengintip ke lorong. Pintu ruangan terlarang itu terbuka sedikit. Bayangan gelap menyelinap keluar. Sekejap sebelum pintu tertutup kembali dengan suara pelan yang menusuk sunyi. Tak ada siapapun di lorong. Tapi saat Nisa kembali ke kamarnya, ia menemukan sesuatu di atas meja riasnya. Sebuah bunga melati segar. Padahal tak ada pohon melati di seluruh taman villa itu. Detik itu juga, Nisa sadar bahwa ia tidak hanya sedang hidup bersama seorang sultan dengan masa lalu misterius, tapi juga sedang tinggal di tengah rahasia yang mulai menunjukkan wujudnya. Dan takdir tampaknya sedang menguji batas keberaniannya. Satu malam demi satu malam. Pagi harinya, Nisa mencoba bersikap biasa. Namun bayangan bunga melati di meja riasnya semalam terus menghantui pikirannya. Ia bahkan sempat menyentuhnya. Kelopaknya segar, basah, seolah baru dipetik dari pohon yang tak pernah ada di sekitar villa. Saat sarapan, Sultan Abdullah tampak lebih diam dari biasanya. Ia menatap Nisa beberapa kali, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi selalu mengurungkannya. Tatapan matanya seperti menyimpan kegundahan yang mendalam. Dan untuk pertama kalinya, Nisa merasa bahwa Sultan juga takut kepada sesuatu. Hari itu, Nisa memutuskan untuk mengamati lebih dekat villa tempat ia tinggal. Ia menyusuri ruangan demi ruangan, mencoba memahami pola-pola tersembunyi. Namun setiap kali ia mendekati koridor menuju ruangan terlarang, udara di sekitarnya berubah. Lebih dingin, lebih berat, seperti ada mata yang mengawasi. Malamnya, mimpi buruk kembali datang. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak hanya melihat bayangan perempuan, melainkan sosoknya yang utuh. Seorang wanita muda berwajah sendu dengan rambut panjang menjuntai. Dalam mimpinya, wanita itu tidak berbicara. Ia hanya berdiri di balik pintu yang terbuka, menunjuk ke arah Nisa, lalu menangis. Ketika terbangun, Nisa menemukan pintu kamarnya sedikit terbuka, meski ia yakin telah menguncinya. Dan di lantai, tepat di depan pintu, kembali ada bunga melati. Kali ini 3 tangkai. Nisa tidak bisa lagi membungkam rasa ingin tahunya. Malam itu, ia memberanikan diri berjalan menuju ruangan terlarang. Langkahnya pelan, namun tekadnya kuat. Ia ingin tahu siapa sebenarnya perempuan yang terus muncul di mimpinya. Ia ingin tahu rahasia apa yang selama ini disembunyikan Sultan. Sesampainya di depan pintu kayu gelap itu, ia mendapati sesuatu yang lebih mengejutkan. Pintunya tidak terkunci. Dengan tangan gemetar, Nisa mendorong daun pintu perlahan. Ruangan itu remang-remang. Aroma dupa menyengat bercampur dengan wangi melati yang menusuk hidung. Di tengah ruangan, ada sebuah tempat tidur tua yang sudah berdebu. Dan di atasnya, tergantung satu bingkai foto wanita. Wanita dalam mimpi Nisa. Di bawah foto itu, tertera nama, Syarifah binti Mahdi. Istri pertama Sultan Abdullah. Meninggal di usia 23 tahun. Nisa mundur perlahan. Ia merasa tubuhnya mulai bergetar. Bukan karena takut akan hantu, tapi karena akhirnya tahu bahwa pernikahannya tak hanya dibayangi masa lalu, tapi juga oleh cinta yang belum selesai, dan mungkin belum ikhlas pergi. Kini, pertanyaannya bukan lagi tentang ruangan itu, tapi tentang siapa sebenarnya Sultan Abdullah, dan kenapa perempuan yang telah tiada masih tinggal di sana. Sejak malam itu, Nisa tidak lagi bisa memandang Sultan Abdullah dengan cara yang sama. Ada rasa asing yang tumbuh di dalam hatinya, semacam kehati-hatian yang sebelumnya tak pernah ada. Ia tidak membenci Sultan, tapi ia mulai meragukan segalanya,
termasuk alasan kenapa ia dipilih untuk dinikahi secara diam-diam. Hari-harinya dipenuhi diam dan sorot mata curiga. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Sultan, mencoba menangkap jejak kebenaran dari tutur kata yang mulai terasa seperti selubung tipis. Sultan seolah sadar, namun tetap tenang. Ia tidak bertanya kenapa Nisa berubah, tapi ia juga tak mencoba menjelaskan apapun. Suatu sore, Nisa memberanikan diri bertanya tentang Syarifah. Ia menyebut nama itu pelan, namun cukup jelas agar Sultan tahu bahwa ia sudah membuka pintu terlarang itu. Sultan tidak marah. Wajahnya justru terlihat tenang, namun matanya seperti berkaca. Ia hanya berkata, "Syarifah meninggal bukan karena dunia, tapi karena janji yang aku langgar." Kalimat itu menancap dalam di benak Nisa. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Sultan melangkah pergi, meninggalkan teka-teki baru yang lebih membingungkan dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Nisa memutuskan untuk berbicara dengan pelayan tua yang pernah memperingatkannya. Dengan lirih, pelayan itu akhirnya membuka sebagian tabir yang menutupi masa lalu Sultan. Syarifah adalah cinta pertama Sultan yang dinikahinya sebelum ia menjadi kaya raya. Mereka hidup sederhana, tapi saling mencintai. Namun saat Sultan mendapatkan warisan dan mulai membangun bisnis transportasinya, ia mulai berubah. Ia menjadi sibuk, ambisius, dan mulai mengabaikan Syarifah. Konon, Syarifah wafat dalam kesendirian. Malam itu, ia menunggu Sultan pulang dari perjalanan bisnis, namun lelaki itu tak pernah datang. Ia meninggal dalam tidur, dengan air mata masih membasahi pipi. Setiap malam Jumat, Tuan selalu membakar dupa di ruangan itu. Bukan untuk memanggil, tapi untuk menenangkan. Tapi arwah yang terluka sulit disembuhkan hanya dengan penyesalan, kata pelayan itu dengan suara bergetar. Nisa kini mengerti bahwa ia tidak sedang menggantikan posisi Syarifah. Ia hanyalah bayangan baru yang tinggal dalam istana rasa bersalah seorang lelaki. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak bebas. Ia ingin pergi. Tapi pernikahan siri itu seperti jerat tak kasat mata. Tidak tertulis di hukum, tapi mengikat batin dan nama baik. Di dalam hatinya, Nisa menetapkan satu hal. Ia harus mencari cara untuk membebaskan diri. Bukan hanya dari ikatan pernikahan, tapi dari belenggu rahasia yang telah mengurungnya sejak pertama kali ia masuk ke villa ini. Namun keputusannya itu, tanpa ia tahu, akan membuka pintu lain yang lebih kelam. Karena terkadang, kebenaran bukan untuk dibebaskan, tapi untuk ditanggung bersama. Sejak niat untuk pergi tertanam dalam pikirannya, segala sesuatu di sekitar Nisa terasa berubah. Langkah-langkahnya di koridor villa terasa lebih berat. Suara pintu yang tertutup terdengar lebih dalam. Dan malam-malamnya semakin pekat oleh mimpi yang bukan hanya samar, tapi juga menyerupai peringatan. Dalam mimpinya, Nisa kini bukan lagi menjadi pengamat. Ia mulai merasakan rasa sakit yang dialami Syarifah. Penantian. Dikhianati oleh janji-janji manis yang tak ditepati. Ia mendengar tangisan yang bukan miliknya, namun terasa seolah berasal dari lubuk hatinya sendiri. Pagi itu, ia memutuskan untuk berbicara terus terang pada Sultan. Ia ingin pergi. Ia ingin mengakhiri semuanya secara baik-baik. Namun saat membuka pintu kamar Sultan, ia mendapati ruangan kosong. Di atas ranjang hanya ada satu benda, kain putih berenda, dengan tulisan tangan halus di sudutnya. Jika kau ingin pergi, pergilah, tapi tinggalkan nama dan rahasiaku di sini. Tak ada tanda-tanda kemarahan, namun kata-kata itu terasa seperti pagar tak terlihat. Nisa menutup mata, menahan sesak yang mendadak memenuhi dadanya. Dalam kebingungan itu, satu kejadian mengguncangnya lebih hebat lagi. Di siang hari yang terang, Nisa mendapati pintu ruangan terlarang kembali terbuka. Tidak hanya itu, ia mendengar suara nyanyian pelan. Suara perempuan, lembut, menyanyikan lagu pengantar tidur dalam bahasa Arab yang tak sepenuhnya dimengerti, namun menyentuh batin. Ia memberanikan diri masuk kembali. Kali ini, ruangan itu tak lagi gelap. Jendela terbuka, cahaya matahari masuk, dan bunga melati segar memenuhi vas-vas kaca di sudut ruangan. Namun di atas tempat tidur,
ada sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya. Sebuah gaun putih tergantung. Gaun pengantin. Ukurannya pas dengan tubuh Nisa. Di bawahnya, ada secarik surat dengan tulisan yang sangat mirip dengan tulisan di kain berenda pagi tadi. Ia belum pergi. Dan ia tidak akan pernah membiarkan wanita lain pergi lebih dulu. Jantung Nisa berdegup kencang. Ia melangkah mundur. Namun tak ada yang mengejarnya. Hanya sunyi. Sunyi yang terasa seperti tatapan. Sejak hari itu, Nisa mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah yang menahannya adalah rasa takut, atau rasa iba? Ataukah ada bagian dari dirinya yang mulai terikat dengan sesuatu yang tidak terlihat? Karena terkadang, bukan hanya lelaki yang tak bisa melupakan. Perempuan pun bisa menjadi bayangan yang terus hidup, bahkan dalam diri wanita lain. Dan Nisa mulai merasa bahwa yang tinggal di villa itu bukan hanya kenangan, tapi takdir yang belum selesai ditulis. Hari-hari berikutnya berjalan seperti di antara dua dunia. Siang, Nisa menjalani kehidupan sebagai istri sultan yang dicintai dan dilayani dengan segala kemewahan. Tapi malam, ia berubah menjadi saksi bisu dari cerita yang tak pernah selesai dituturkan. Villa itu seakan menjadi perantara antara masa lalu dan masa kini, dan dirinya, tanpa sadar, sudah menjadi bagian dari jembatan itu. Ia mulai merasakan kehadiran yang tak kasat mata. Bukan lagi takut, melainkan sejenis kebersamaan yang tak bisa dijelaskan. Saat ia menyisir rambut di depan cermin, kadang ia merasa ada tangan lain yang juga menyentuh helaian rambutnya. Saat ia melangkah ke taman belakang, aroma melati muncul tanpa angin. Semua terasa sangat nyata, namun tidak membahayakan. Hanya membingungkan. Suatu malam, Nisa duduk sendirian di kamar, membuka album tua yang ia temukan di rak tersembunyi dekat ruang kerja Sultan. Di dalamnya, ia melihat foto-foto lawas Syarifah dan Sultan Abdullah, masih muda, sederhana, dan tampak saling mencintai. Tapi ada satu foto yang membuat napasnya tercekat. Sebuah potret hitam putih dari pernikahan mereka. Yang membuatnya merinding adalah kenyataan bahwa gaun yang dikenakan Syarifah dalam foto itu adalah gaun yang kini tergantung di kamar terlarang. Nisa tak bisa memejamkan mata malam itu. Ia merasa sesuatu sedang menuntunnya, atau mungkin mengujinya. Dan di tengah kebingungan itu, Sultan Abdullah tiba-tiba memintanya untuk menemaninya ke sebuah pertemuan bisnis di luar kota. Ini adalah pertama kalinya ia mengajak Nisa keluar dari villa. Perjalanan itu membuat Nisa merasa sejenak bebas. Mobil mewah melaju menembus jalan tol malam, dan angin malam terasa membawa harapan. Namun di tengah perjalanan, Sultan berbicara lirih, seolah tak ingin orang lain tahu. Kau tahu, Nisa, aku tidak memilihmu karena kau cantik atau lembut. Aku memilihmu karena matamu, mirip matanya. Ucapan itu membuat dada Nisa sesak. Ia berpaling, menatap lelaki di sebelahnya. Sultan tidak sedang bercanda. Ia sedang jujur. Dan saat mobil berhenti di sebuah penginapan tua yang bergaya Arab klasik, Nisa tahu bahwa malam itu bukanlah perjalanan bisnis biasa. Tempat itu ternyata adalah rumah keluarga Syarifah, sebuah tempat penuh sejarah dan dendam yang belum reda. Di ruang utama, tergantung potret besar Syarifah, dan seorang wanita tua menyambut mereka dengan pandangan tajam. Wanita itu adalah Ibu Syarifah. Kau membawa penggantinya ke rumah ini? Nisa terdiam. Malam itu, bukan hanya masa lalu Sultan yang terkuak, tapi juga kebenaran bahwa ia sedang berada di tengah luka keluarga yang belum sembuh. Dan kini, ia harus memilih, terus tinggal sebagai bayangan cinta lama, atau melawan takdir yang bahkan tidak ia pilih sejak awal. Sepulang dari rumah keluarga Syarifah, Nisa merasa seperti tubuhnya kembali ke villa, namun jiwanya tertinggal di ambang pintu kenangan. Pandangan Ibu Syarifah, kata-kata Sultan, dan potret besar wanita itu, semua membentuk simpul ketakutan dan kebingungan yang tak bisa ia uraikan. Setiap sudut villa kini terasa seperti ruang ujian. Nisa merasa diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tak ada teror, tak ada suara aneh, tapi hening yang terlalu dalam, terlalu pekat untuk diabaikan. Seakan ada yang menunggu ia menyadari sesuatu. Malam itu,
Ia kembali bermimpi. Kali ini lebih nyata, lebih dalam. Ia melihat dirinya berjalan di sepanjang lorong villa, mengenakan gaun putih yang sama. Di ujung lorong, Syarifah berdiri, tidak marah, tidak sedih, hanya menatap. Tatapan yang tak lagi menyimpan dendam, melainkan peringatan. Ketika ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat. Namun yang paling mengejutkan, gaun putih itu tergantung di lemari kamarnya. Bukan lagi di kamar terlarang. Ada yang memindahkannya. Atau, ada yang menghendaki ia mengenakannya. Nisa mulai merasa bahwa dirinya telah menggantikan peran yang belum selesai. Ia tak hanya hidup berdampingan dengan kenangan, tapi seolah sedang diperintah secara halus untuk melanjutkan cerita yang tertunda. Dan yang lebih aneh, Sultan tampak tenang, bahkan lebih lembut dari biasanya. Ia mulai sering menatap Nisa dalam diam, seakan bersyukur atas sesuatu yang akhirnya kembali. Ketegangan mencapai puncaknya saat Sultan meminta Nisa menemaninya dalam sebuah acara syukuran privat yang hanya dihadiri kalangan terbatas. Acaranya berlangsung di villa, malam hari, dengan dekorasi khas pernikahan Timur Tengah. Ketika Nisa turun dengan mengenakan gaun putih yang sama seperti dalam mimpinya, semua tamu terdiam. Bahkan Sultan pun terpesona. Namun yang tak bisa dilupakan oleh Nisa adalah senyum tipis yang terukir di cermin besar ruang utama. Padahal tak ada siapapun berdiri di depannya. Malam itu, acara berjalan hikmat. Tapi Nisa merasa bukan dirinya yang menjalani semua itu. Ia hanya tubuh, sedang jiwanya sudah terikat pada cerita yang bukan miliknya. Dalam sunyi itu, ia sadar, selama ini bukan cinta yang menahannya di villa ini, tapi takdir yang diwariskan. Dan kini, ia tahu, satu-satunya cara keluar dari lingkaran ini adalah dengan menantang pusat dari segalanya, Sultan sendiri. Pria yang mungkin telah mencintai lebih dari satu kehidupan. Sejak malam syukuran itu, Nisa tak pernah lagi bisa memejamkan mata dengan tenang. Mimpi-mimpi tentang Syarifah kini datang bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai pesan. Dalam satu mimpinya, Syarifah menggenggam tangan Nisa dan menatapnya dalam-dalam, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang belum sempat dikatakan saat hidup. Keesokan harinya, Nisa memberanikan diri untuk membuka ruang penyimpanan di bawah villa, tempat yang bahkan para pelayan enggan datangi. Di sana, ia menemukan tumpukan jurnal tua milik Sultan. Halaman-halaman yang mengungkapkan kesedihan mendalam setelah kepergian Syarifah, keputusasaannya, hingga ritual yang dilakukan untuk membawa kembali cinta sejati dalam wujud berbeda. Nisa tertegun. Apakah selama ini dirinya hanyalah pengganti? Bukan sekadar istri, tapi semacam penampung cinta yang belum usai? Sore itu, ia menatap Sultan saat pria itu tertidur di sofa. Damai, tenang, tapi terlalu tenang untuk pria yang menyimpan rahasia sebesar ini. Nisa tahu, inilah waktunya untuk memilih. Terus menjadi istri dari cinta yang bukan miliknya, atau mencari kembali siapa dirinya yang sebenarnya. Ia mencoba pergi dari villa, diam-diam. Tapi pagar otomatis villa tak terbuka. Ponselnya kehilangan sinyal. Dan pelayan-pelayan yang biasanya ramah kini menatapnya dingin, seolah tahu rencananya. Sultan pun datang menghampiri. Ia tak marah, justru tersenyum. Lembut namun dingin. Kalau kau ingin pergi, aku tak akan menahan. Tapi satu hal, Nisa, kalau kau meninggalkan tempat ini, bagian dari dirimu akan tetap tinggal di sini, selamanya. Itulah pilihan terakhir yang dimaksud oleh takdir. Pergi dan kehilangan bagian dari dirinya. Atau tinggal, dan hidup dalam bayang-bayang cinta orang lain. Dalam hening malam, Nisa berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih itu untuk terakhir kalinya. Ia menatap pantulan dirinya sendiri, dan untuk sesaat, ia tak yakin siapa yang ia lihat. Dirinya, atau Syarifah? Dan tepat ketika lonceng villa berdentang 12 kali, Nisa mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Tepat ketika lonceng villa berdentang 12 kali, Nisa merasa seolah seluruh dunia berhenti berputar, dan saat itu pula ia menyadari bahwa pilihan yang diambilnya bukan hanya soal dirinya sendiri, tetapi juga tentang masa depan yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang. Dengan napas yang tertahan dan hati penuh gelisah, ia melangkah keluar dari kamar,
mengenakan gaun putih yang kini terasa seperti beban sekaligus lambang takdir yang mengikatnya. Langkahnya berat, tapi tekadnya kuat. Ia tahu bahwa jalan yang akan ditempuhnya tidak mudah, namun ia tidak lagi ingin menjadi boneka dari kisah cinta yang bukan miliknya. Di ruang utama villa, Sultan menatapnya dengan campuran harap dan kesedihan yang dalam, seakan menyadari bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, hubungan mereka telah melewati batas waktu dan ruang. Nisa mengangkat wajahnya, bertatapan langsung dengan pria yang telah menjadi pusat dunianya, dan untuk pertama kalinya, ia berbicara tanpa kata-kata, melainkan dengan keberanian yang membara di dalam matanya. Nisa memilih untuk menghadapi semuanya, masa lalu yang penuh rahasia, cinta yang rumit, dan juga rasa sakit yang terpendam. Ia siap untuk membebaskan diri, bukan dengan melarikan diri, tapi dengan menerima kenyataan dan mengubahnya menjadi kekuatan. Malam itu, villa yang dulu penuh dengan bisikan dan misteri berubah menjadi saksi perjuangan seorang wanita yang menolak menjadi korban, dan memilih menjadi pemenang atas takdirnya sendiri. Nisa menghembuskan napas panjang, merasakan sejuknya angin malam yang masuk melalui jendela besar ruang utama. Seluruh beban yang selama ini menghimpitnya mulai mengendur, berganti dengan keberanian baru yang tumbuh dalam dirinya. Ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar soal cinta atau takdir, tapi tentang menemukan jati diri yang sesungguhnya. Sultan Abdullah berdiri di sampingnya, bukan lagi sebagai sosok yang memaksakan kehendak, melainkan sebagai partner yang menghormati pilihan dan kebebasan Nisa. Mereka berdiri bersama, menyongsong hari baru dengan pengertian yang tulus dan kesadaran bahwa cinta sejati bukanlah ikatan yang memenjarakan, melainkan kekuatan yang membebaskan. Di balik dinding villa, kisah lama akhirnya menemukan penutupnya, dan halaman baru mulai ditulis. Nisa memutuskan untuk tetap tinggal, bukan karena terpaksa, tapi karena ia memilih untuk mencintai dengan cara yang berbeda, dengan kesadaran penuh dan hati yang bebas. Pelajaran terbesar yang ia bawa adalah bahwa hidup bukan tentang mengikuti jalan yang sudah digariskan orang lain, melainkan tentang berani membuat pilihan sendiri, bahkan ketika pilihan itu penuh risiko dan ketidakpastian. Saat fajar mulai menyingsing, menyinari seluruh villa dengan cahaya hangat, Nisa menatap keluar jendela dengan senyum lembut. Di sana, matahari baru bersinar, membawa harapan dan kehidupan yang lebih bermakna. Cerita tentang dipaksa nikah siri, tentang masa lalu yang menghantui, dan tentang perjuangan melawan takdir akhirnya berakhir. Namun, perjalanan Nisa sebagai wanita kuat dan mandiri baru saja dimulai. Pada akhirnya, kebebasan, keberanian, dan kesadaran untuk mencintai diri sendiri adalah bentuk kemenangan paling indah dalam hidup siapapun, terutama ketika diperjuangkan dalam diam dan ketulusan.